Salam Marinir. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya Serdanaki akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Korps Marinir Angkatan Laut menggelar event bergengsi Lomba Pembinaan Satuan Korps Marinir dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Korps Baret Ungu tahun 2023. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono secara resmi membuka Lomba Binsat yang ditandai dengan pelepasan SAR pertama materi cross country menempuh jarak 8 km yang dilaksanakan di lapangan pusat misi pemeliharaan perdamaian Tentara Nasional Indonesia di Sentul, Bogor. Lomba Binsat Korps Marinir merupakan tolak ukur satuan-satuan jajaran Korps Marinir dalam membina satuannya, juga memupuk jiwa korsa dan semangat kebersamaan atau spirit of the togetherness, serta semangat untuk menjadi pemenang atau spirit of the winner. Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Yudo Margono resmi memberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah sebagai Komandan Kodik Latal pada upacara Korps kenaikan pangkat perwira tinggi TNI bertempat di Aula Gatot Subroto, Denpom Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Komandan Korps Marinir memberikan pembekalan kepada siswa pendidikan pembentukan perwira TNI AL Angkatan 53 tahun 2023 di Gedung Sudomo Auditorium COPR Puslata Opsla, Bumi Moro Kodik Latal, Surabaya. Komandan Korps Marinir didampingi Komandan Pasmar II Brigadir Jenderal TNI Marinir Y. Rudi Sulistianto secara resmi menutup lomba tembak air rifle dan lomba berburu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Korps Marinir di lapangan tembak internasional FX Supramono, Karangpilang, Surabaya. Komandan Korps Marinir mengecek kemajuan latihan drum band Korps Marinir di sarang petarung Brigif 2 Marinir Gedangan Sidoarjo. Pasalnya, drum band tersebut akan ditampilkan saat acara puncak hari ulang tahun ke-78 Korps Marinir tahun 2023. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Komandan Korps Marinir menerima kunjungan dari Kakanwil Dirjen Pajak Pratama Jakarta Timur, Bapak Muhammad Ismiransyah M. Zain, didampingi segenap staf dan pegawai KPP Pasar Rebo yang diterima di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan menutup kepelatihan penguatan karakter dan kerjasama pegawai Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM tahun 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian ESDM sekaligus PLT Dirjen Minerba Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Bambang Suswantono bertempat di Highland Park Resort, Sukajadi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Komandan Pasmar I Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 yang dilaksanakan di lapangan apel Brigif 1 Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar II Brigadir Jenderal TNI Marinir Y. Rudi Sulistianto yang diwakili Aspes dan Pasmar II Letkol Marinir Suroso memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tim band Jalas Nastri cabang Korcap Pasmar II yang telah mengikuti lomba band antar cabang di jajaran Jalas Nastri Korps Marinir dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Korps Marinir. Prajurit Batalion Inte Amfibi 2 Marinir yang tergabung pada latihan pasukan khusus Laut Lapasusla tahun anggaran 2023 bersama Komando Pasukan Katak sukses mendarat wilayah yang dikuasai musuh di Situbondo, Jawa Timur.
Batalion Inti Amfibi 3 Marinir melaksanakan latihan patroli sungai dan rawa sebagai bentuk aplikasi lapangan dari bagian teori dan materi yang diberikan sebelumnya secara terprogram patroli sungai dan rawa di Sorong, Papua Barat Daya. Tingkatkan pengetahuan prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 14 Sorong melaksanakan bongkar pasang senjata, perorangan dan senjata bantuan di lapangan apel Yonemar Harlam 14, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Jalin kebersamaan dan keakraban perwira Pangkalan Marinir Surabaya dan perwira Komando Latih Kops Marinir melaksanakan olahraga bersama di lapangan tenis Gunung Sahari, Surabaya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Unifil prajurit Marinir yang tergabung dalam Satgas Indopat 23 Q melaksanakan patroli rutin menggunakan kendaraan di wilayah operasi Indopat Libanon Selatan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengamanan pulau terluar, prajurit Marinir Satgas PAM Pulau Terluar Pulau Nusa Barung melaksanakan patroli laut rutin, dilaksanakan pengecekan kelengkapan dokumen kapal, kelengkapan ABK dan hasil tangkapan di wilayah operasi perairan Nusa Barung. Dari Markas Komando Kops Marinir, saya Serdanaki mewakili kerabat kerja Dispenkormar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jales Veva, Jaya Mahe, Marinir.